Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Oktara Abrialdi dari kelas R002 Sistem Informasi 2024. Dan saya di sini akan membahas materi tentang konsep sistem informasi. Tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi pengambilan keputusan, SPK. Jadi, sistem pengambilan keputusan itu adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau bisa disebut semi-structured supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Jadi dia tuh lebih membantu ke yang di bawahannya CEO gitu atau manajer lah. Jadi di sini akan ada pembahasan tentang tujuannya, komponennya dan tipe dari SPK-nya. Baik. Jadi SPK itu ada yang berbasis web seperti Shopee dan lain sebagainya, berbasis web tapi intinya. Dia itu untuk mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. Jadi sangat membantu untuk perusahaannya. Lalu SPK itu mendukung pengambilan keputusan pelanggan untuk menentukan produk yang ingin dibelinya. Disebut juga dengan Customer Decision Support System atau CDSS. Jadi juga sangat membantu kepada pembeli atau konsumen. Jadi kedua orang ini bakal diberi keuntungan antara perusahaan dengan konsumennya. Lalu ada juga SPKG, yaitu Sistem Penunjang Keputusan Grup atau Group Decision Support System atau GDSS secara bahasa Inggrisnya. Yaitu SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan bersama secara bergrup dia. Jadi lebih dari satu yang menentukan desisi itu pilihannya. Lanjut. Jadi apa sih tujuan dari SPK tadi itu? Jadi pertama untuk membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah yang di bawah CEO tadi yang saya ucapin ya. Lalu dia untuk membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan, tapi bukan menggantikannya, hanya membantu. Lalu pindah ketiga untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, tetapi bukan untuk meningkatkan efisiensi. Efektif dan efisien itu memang berbeda ya. Lanjut lagi. Lalu apa saja komponen sistem penunjang keputusan itu? Komponen SPK itu apa saja sih? Jadi sistem penunjang keputusan atau SPK mempunyai tiga komponen, yaitu dialog manajemen, model manajemen, lalu data manajemen. Jadi pemakai sistemnya itu bakal bertemu dengan dialog manajemen dulu. Terus dialog manajemen bakal menentukan desisinya dengan model manajemen. Yang model juga menentukan data dengan yang model menentukannya dengan data manajemen terlebih dahulu biar bisa dipakai oleh dialog manajemen dan diberikan kembali ke pemakainya gitu. Lalu apa aja sih perbedaan sistem penunjang keputusan dan SIM? Jadi SIM itu sebelumnya sudah dibahas tentang sistem informasi manajemen. Ya singkatnya itu fungsi-fungsi sistem informasi dalam hal-hal bisnis yang berbau-bau manajemen. Jadi SPK itu sistem penunjang keputusan, tapi SPK ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebenarnya. Kalau SPK dia itu problemnya khusus, tapi kalau SIM itu problemnya umum di perusahaan. Lebih umum lah kalau dia terkhusus. Kalau SPK dia mendukung tahapan pengambilan keputusan secara intelijensi, desain, choice dan implementasi menurut Herbert Simpson. Tapi kalau di SIM menurut Herbert Simpson dia cuma menerima pengambilan keputusan intelijensi dan implementasi. Lalu lebih kalau SPK dia lebih mendukung keputusan setengah terstruktur dan tidak terstruktur. Seperti yang dibilang tadi di bawahan CEO untuk keputusan-keputusan yang tidak lebih besar daripada pilihan yang atasan tadi. Sedangkan untuk SIM itu lebih mendukung keputusan terstruktur. Sangat terbalik dari SPK tadi ya. Lalu SPK juga mendukung keputusan individual manajer tertentu. Tapi kalau SIM dia mendukung keputusan banyak manajer. Sebenarnya SIM lebih seperti SPKG ya kalau menurut di sini soalnya hanya mengambil banyak dia. Lalu ada juga untuk dukungan informasi tadi.
Kalau SPK dia dukungan informasinya, periode informasinya tidak tentu. Tapi kalau di SIM, sistem informasi manajemen, dia informasi periodik, terstruktur, terprediksi, lebih rapi lah kalau bahasa saya. Kalau dukungan informasi dari SPK tadi juga lingkup informasinya sangat sempit. Tidak sangat sih. Lingkup informasinya sempit pada permasalahan spesifik. Tapi kalau di SIM lingkup informasinya lebih luas pada permasalahan organisasi. Jadi kalau yang SPK dia itu lebih terkhusus dia, makanya informasi tentang masalahnya itu lebih kecil, soalnya spesifik aja untuk mencari jawaban sebenarnya lebih susah. Sedangkan kalau dari SIM dia itu lingkup informasi lebih luas karena masalahnya itu masalah organisasi, masalah besar yang sebenarnya bisa dibahas sama orang banyak. Lalu dukungan informasi dari SPK itu akses informasinya interaktif dan online. Dan sedangkan SIM itu online dan offline tercampur dia. SPK informasinya dihasilkan dari model yang lebih canggih dibandingkan yang SIM. Informasi dihasilkan menggunakan model yang sederhana. Sistem penunjang keputusan juga menggunakan database atau basis data. Sedangkan kalau sistem pakar, sistem pakar ini sekarang itu menggunakan knowledge base. Memang berbeda sih daripada basis data. Kalau SPK dia berbasis pada permodelan, dan sedangkan SP atau sistem pakar itu berdasarkan konsultasi. Jadi apa sih tipe dari SPK itu? SPK atau sistem penunjang putusan itu dibedakan ke dalam dua tipe menurut Dar dan Stein pada tahun 1997. SPK itu berbasis pada model driven DSS, dan SPK yang berbasis pada data driven DSS. SPK lama atau sekitar tahun 1980-an hanya berbasis pada model atau model driven DSS tadi dengan menggunakan data secukupnya. Sedangkan SPK sekarang itu menggunakan basis data yang lebih besar. Misalnya mengandalkan data warehouse, itu sangat luas dia untuk menyimpan data-data penting untuk basis datanya. Menurut Stephen L. Alter dari tahun 1976, dia memberikan konsep tentang SPK berbasis model sebagai berikut. Jadi tingkat kerumitan semakin kiri dia makin nggak rumit, makin mudah dimengerti, tapi semakin kanan semakin rumit. Jadi kalau bagi dia yang paling tidak rumit itu adalah mengambil elemen-elemen informasi, mencari apa saja benda-benda yang terkait tentang elemen informasi-informasi tentang mengambil keputusannya itu. Lalu menganalisa satu filenya, analisa dari elemen-elemen tadi dan tentang untuk menentukan keputusan yang ingin diambil. Lalu membuat laporan dari banyak file. Ya, estimasi alternatif keputusan, lalu membuat usulan solusi optimal, usulan terlebih dahulu, belum solusi secara langsung, baru dilakukanlah keputusan tadi itu. Jadi itu adalah tipe DSS menurut Stephen L. Alter pada tahun 1976. Lalu tipe DSS menurut Stephen L. Alter itu contohnya seperti ini. Sistem penunjang keputusan alokasi dana promosi. Ada keterangan DIY Jateng Jatim pada total. Ini basis data. Ini ada kolom dan ini ada baris. Kalau DIY biaya gimana? Ini yang kolom adalah barang apa sih? Sebuah entitasnya, dan ini relasi itunya. Seperti DIY itu adalah orangnya dan ini adalah sifat-sifatnya gitu. DIY harganya berapa, tapi dijualnya bakal dapat berapa, terus untung bersihnya bakal dapat berapa, seperti itu lah. Jadi ini atributnya dan ini in entity-nya bukan entity, ada dia, lupa saya namanya. Jadi di sini ada biaya promosi, penjualan, laba. Ini untuk data tadi, untuk mengambil elemen-elemen informasi tadi dan mengambil data-data.
Lalu ada juga yang namanya SPK yang memberikan alternatif pemecah masalah yang lebih optimal. Ini menggunakan biaya yang lebih tinggi, tapi penjualan dan labanya juga bakal lebih tinggi. Yang tadi 35 juta dari 25 juta jadi 35 juta. Tapi untungnya juga naik lebih tinggi. Lalu sebentar ya. Baiklah, maafkan saya tadi ada panggilan sedikit. Jadi model driven DSS itu mengandalkan model tetapi dengan data secukupnya, sedangkan data driven DSS itu lebih mengandalkan data yang lebih besar. Udah dijelaskan tadi, kalau model driven tadi lebih itu untuk menggunakan SPK lama model driven, sedangkan SPK yang sekarang itu menggunakan yang basis data yang lebih besar, basis data yang besar. Jadi dia menggunakan data driven DSS untuk zaman sekarang ini. SPK data driven DSS akan mengizinkan pemakai sistem untuk mengambil informasi dari kata yang jumlahnya sangat besar. Online Analytical Processing atau bisa disingkat OLAP dan data mining dapat digunakan untuk menganalisis data yang besar ini. Online Analytical Processing itu merupakan sistem informasi fungsional yang sudah ada yang mempunyai basis data yang lebih lengkap ditambah dengan kemampuan mengambil data dan menganalisisnya secara online atau daring juga bisa. OLAP itu biasanya menggunakan DBMS atau Database Management System. Untuk OLAP itu rupanya database, dia menggunakan untuk manajemen mengaturnya itu baru memakai DBMS itu dan bahasa query sehingga memudahkan manajer semua tingkat untuk menggunakannya. Jadi untuk fleksibilitasnya itu. Lalu untuk data mining itu adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antara item-item data di data warehouse. Jadi ya, data warehouse adalah salinan dari data dalam bentuk basis data yang terintegrasi secara data mart. Dan data mart adalah salinan dan sebagai porsi basis data yang terintegrasi tersebut. Jadi data warehouse adalah salinan dari data dalam bentuk basis data yang terintegrasi, sedangkan data mart itu salinan sebagai porsi data warehouse dari bentuk basis data, dan ini porsi dari basis data tersebut. Sistem informasi eksekutif atau SIE itu adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur atau unstruktur. SIE atau sistem informasi eksekutif berbeda dengan sistem penunjang keputusan atau SPK dalam beberapa hal tersebut. Kalau SPK tadi seingat saya menggunakan seenggaknya setengah di tengah-tengah semi structure, tapi kalau SIE ini unstructured. SIE berada di level atas atau level strategik, sedangkan kalau SPK tadi sudah tahu kita itu di level menengah atau taktis. SIE digunakan oleh manajer atas, sedangkan yang SPK digunakan oleh manajer bawah atau menengah. SIE itu untuk keputusan yang tidak terstruktur, dan sedangkan SPK adalah keputusan semi terstruktur yang barusan tadi. Lalu SIE untuk permasalahan, perancangan dan perumusan strategik. Sedangkan SPK itu lebih ke membantu permasalahan-permasalahan tersebut tertentu. Kalau SIE itu kurang menggunakan model-model analitikal, sedangkan SPK lebih menggunakan model-model analitikal. Menganalisa kalau SPK, tetapi SIE lebih kurang tentang menganalisa tersebut. Kalau SIE juga banyak menggunakan data eksternal, sedangkan SPK lebih banyak menggunakan data internal di dalam, sedangkan SIE eksternal di luar ya. Apa sih karakteristik dari SIE itu? Jadi SIE itu dirancang untuk eksekutif puncak yang paling atas, yang tinggi-tinggi pangkatnya. Lalu dia menggunakan data internal dan eksternal, jadi keduanya. Jadi sebenarnya yang ini banyak menggunakan data eksternal, tetapi dan
data internal, tetapi lebih dominan eksternal sepertinya. Yang lalu karakteristiknya itu untuk pemecahan tidak terstruktur. Lalu untuk membantu perencanaan dan perumusan secara strategik, digunakan secara online oleh eksekutif, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. Dia juga mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data yang terkecil, atau bisa disebut dengan drill down. Data yang terkecil, lebih spesifik dia. Dan SIE dia tuh harus mudah digunakan karena SIE tadi juga menggunakan query seingat saya tadi. Iya, menggunakan DBMS atau query. Makanya dia lebih mudah digunakan. Lalu menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Isu terbarunya adalah menggabungkan SIE dengan konsep balance scorecard. Dari isu ini yang terbaru ini oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1996. Konsep balance scorecard ini menggunakan 4 perspektif yang imbang untuk mengukur keberhasilan perusahaan, yaitu perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspektif, dengan perspektif eksternal atau perspektif luar seperti customer, pembeli, dan lainnya, dan perspektif secara keuangan atau financial perspektif, dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu learning and growth perspektif, yang diukur dengan 4 perusahaan. Misalnya seperti ini contoh dari perspektif itu, yang tabel yang mudah dicerna. Yang diukur dengan 4 perspektif. Kalau yang ini baru yang lebih spesifiknya, kan ini tadi bagian datarnya. Oh tidak beda. Ini kinerja yang diukur dengan 4 perspektif antara pembelajaran, pertumbuhan tadi, learning and growth, internal, kepuasan pelanggan, di eksternal, dan ROE, keuangan di financial. Nah, ini bagian ROE, tentang financial tadi. Jadi ada ROA dan equity multiplier. Lalu untuk keuangan juga ada bagian ini, ada profit margin dan ada asset turnover. Lebih spesifik lagi dia daripada yang ROE yang satu ini dari tabelnya. Lalu ada juga layar ini, penjualan dan total biaya. Ini salah satu contoh dari ROE juga kalau menurut saya. Dan perspektif keuangan ya. Ini juga ROE, tentang perspektif keuangan dan financial juga, tentang nama biaya, tentang realisasi. Ini data yang lebih kecil, yang inilah yang disebut dengan drill down, untuk mencari dan intinya mencari data yang lebih kecil, yang dan ini juga dari ROE tentang financial gitu. Biaya listrik, ada departemen ini bagian kurang ngerti saya. Jadi kurang lebih seperti itu saja tadi. Ada SPK yang dibandingkan dengan sistem informasi manajemen, ada SIE, dan ada juga sifat-sifat SIE dan konsep-konsep dari SPK, konsep SIE, dan lain sebagainya tentang sistem pengambil keputusan dan SIE ini. Itu saya dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.